Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Hairon di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester 1. Pada kali ini akan kita bahas materi adab seseorang terhadap guru dan orang tua. Selamat mengikuti. Kompetensi inti pada kali ini yakni masih sama dengan yang kemarin ketika Pak Harun sudah menjelaskan, yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut oleh anak-anak atau masing-masing, dan juga nanti anak-anak dapat dalam KI 4 yakni menghayati dan juga mengolah dan dapat menyajikan contoh-contoh bagaimana kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Mari kita lanjutkan. Pada kompetensi dasar yakni perlu Bapak Khairan sampaikan, yakni 1.2 yakni menghayati adab baik kepada orang tua dan guru. 2. Mengamalkan adab yang baik terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak dapat menampilkan contoh-contoh yang akan direview atau kita nilai bersama-sama. Pada indikator mata pelajaran Akidah Akhlak pada materi kali ini, yakni nanti anak-anak dapat menyadari kewajiban dan menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru, dan juga dapat menunjukkan perilaku, kebiasaan, dan juga menerapkan perilaku yang baik kepada kedua orang tua dan guru, yakni dapat menjelaskan, menerapkan, mengidentifikasi, dan juga menjelaskan. Yang terakhir, yakni dapat simulasikan secara berkelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi dan juga dapat mensimulasikan dalam kelompok, lalu nanti dipresentasikan di depan. Mari kita lanjutkan untuk slide berikutnya mengenai pengertian dan juga dalilnya. Adab terhadap orang tua, yakni Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 15, yang artinya adalah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, kata Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan kembali kepadaku, kata Allah, dan kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini sudah begitu jelas, yakni bahwa keutamaan orang tua itu sangat penting, ya. Jadi anak-anak dan juga umumnya manusia muslimin muslimat yakni selalu berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Maka nanti akan Pak Heran sampaikan contoh-contoh atau perilaku apa saja yang menurut kita, atau mungkin contoh-contoh yang dapat menjadi perilaku dalam keseharian. Oke, kita next selanjutnya. Adab terhadap orang tua. Adapun adab berbuat baik dengan orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, contohnya adalah mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Ya pasti ya, setiap hari anak-anak bisa menyayangi orang tua dengan berpamitan, dan juga dapat memberikan salam setiap hari, bertanda mendoakan kepada orang tua dan meminta doa restu kepada orang tua. Yang selanjutnya yakni menaati keduanya. Ya, anak-anak sering sekali dinasihati orang tua dan harus dilaksanakan asalkan itu sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga yakni tidak memanggil orang tua dengan kata-kata langsung, karena kita adalah adab ketimuran, maka tidak diperkenankan untuk memanggil nama orang tua itu secara langsung. Harus didahului dengan bapak, harus didahului dengan ibu. Kalau kakak, kita juga harus ngomong pada
sopan ya, kakak begitu. Jadi nanti tidak ada tumpang tindih, karena orang tua nanti juga akan bersifat sebagai orang tua, dan yang lebih muda harus menghormati selayaknya, mentaati, dan juga tidak berbuat yang tidak sopan. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yakni masih ada 2 lagi, yakni tidak duduk di depan keduanya dan mendahului ya. Jadi ada bapak ibu guru atau orang tua yang berjalan, tidak boleh kita mendahului dengan tidak sopan, apalagi menggunakan sepeda motor dan menggebernya, itu tidak boleh, karena itu termasuk ke dalam contoh yang tercela. Makanya untuk adab sebagai terhadap orang tua, karena kita juga orang ketimuran, orang Indonesia, Asia, makanya nanti mempunyai adab ketimuran atau sopan santun. Yang terakhir yang bisa Pak Heron lanjutkan, yakni menanggung dan menafkahi orang tua ketika besok itu orang tua sudah tidak mampu lagi untuk menafkahi kita ya. Sebagai anak kita wajib untuk membalas budi, atau setidaknya kita meringankan beban orang tua. Karena apa? Seperti makalah Umar bin Khattab, orang tua itu selalu menanti-nantikan kehidupan anaknya, tetapi anak itu hanya bisa menanti sampai kepada kematian orang tua. Maka itu berbanding terbalik, sehingga kemanfaatan orang tua kepada kita lebih besar, sehingga kita wajib merawat dan juga membantu sebisa kita, dan lebih utama adalah ridho orang tua. Kita lanjutkan untuk pengertian adab terhadap guru ya. Selain kepada orang tua, kita juga harus taat kepada guru. Seseorang yang guru itu kalau dalam bahasa Jawa adalah digugu dan ditiru, artinya adalah kita teladani dan juga kita ikuti apa saran dan juga dakwahnya dalam menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-murid agar mereka menjadi seseorang yang berkarya atau berhasil ya. Dalam hal ini sebagai seorang guru tentu semuanya ikhlas semua ya, ikhlas, ilmunya juga ikhlas, mengajarnya juga dengan ikhlas. Maka kita wajib untuk menghormati dan juga dapat melihat bagaimana sih perjuangan guru itu ya. Sebagai kita nanti kalau sudah sukses, anak-anak sudah sukses, jangan lupa ya, kalau gurunya sudah wafat ya diikutkan di dalam doa ya. Kalau tidak ya kita memperpanjang umur dengan cara bersilaturahim kepada guru-guru kita. Dalam Islam sendiri, orang tua itu terbagi menjadi 3 atau 3 orang ini atau golongan ini yang memang termasuk orang tua kita selain orang tua biologis. Jadi Bapak akan tampilkan yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Ya, anak-anak tentu semuanya dilahirkan dari orang tua, yakni dari bapak dan ibu. Ya, itu namanya adalah orang tua kandung. Lalu orang tua kandung kita di dalam belajar atau dalam ilmu agama itu ya juga ustadz, guru, kiai, dan juga di bidang ilmu. Ya, sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bagi siapa yang telah mengajarinya ilmu maka sanggup mengabdi kepada gurunya, meskipun walau harfan, meskipun hanya 1 huruf ya, karena menjunjung tinggi ilmu sampai kepada nasab keilmuan. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu dijuluki oleh Nabi sebagai babul ilmi atau pintunya ilmu, sedangkan Nabi sendiri adalah al-Madinatul ilmi atau kotanya ilmu. Jadi kalau mau masuk kota itu harus mendahului dari Ali bin Abi Thalib untuk masuk. Yang terakhir adalah orang tua dari pasangan kita, yakni dari kalau anak-anak nanti sudah menikah, nanti ada yang namanya orang tua.
Yang ketiga yakni mertua. Itu termasuk orang tua dari pasangan kita. Itu juga termasuk jenis atau orang tua yang dianjurkan di dalam agama. Dalam ketiganya kita mempunyai kewajiban yang sama, karena orang tua kita yang sudah melahirkan kita, guru adalah sebagai sanad keilmuan kita, dan juga orang tua kita di bidang ilmu agama maupun ilmu umum. Dan juga yang terakhir adalah pasangan atau orang tua pasangan kita. Selanjutnya adalah adab terhadap guru. Adab terhadap guru ini yakni berbuat baik kepada guru kita, karena guru kita itu banyak, ya kita harus berusaha untuk memperlakukan beliau-beliaunya dengan hal atau adab baik yang sama. Yang pertama yakni menghormati dan menghargai guru, yakni dalam ucapan, sikap, dan juga nasihat yang telah diberikan. Yang kedua, tidak mencari kesalahan dan kelemahannya. Jadi tidak boleh mencari-cari kesalahan maupun kelemahan dari guru kita, karena itu termasuk keadaan yang memang tidak baik atau tidak sopan. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan ghibah kepada guru, membicarakannya di belakang bersama dengan teman-teman, itu juga tidak boleh, karena itu termasuk mengurangi keberkahan kita terhadap guru. Selanjutnya adalah menisbatkan guru adalah sebagai sanad keilmuan kita, dan juga memohon kepada Allah bahwa dari sanad keilmuan ini kita belajar dengan benar atau dengan yang memang diajarkan oleh agama. Yang terakhir adalah mengambil manfaat dan juga taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada guru kita, dikarenakan kita semuanya bisa sukses, bisa berhasil di dalam pendidikan maupun di bidang apapun, itu berasal dari guru. Untuk selanjutnya yakni anak-anak sudah mempersiapkan yang untuk penilaian diri. Anak-anak bisa menyimak pada penilaian diri yang sudah Bapak Khairon sampaikan di layar. Anak-anak dikasih waktu 10 menit untuk dapat merenungi diri atau melakukan penilaian diri, muhasabah, apakah kegiatan yang sudah Pak Khairon tuliskan di situ apakah selalu dilaksanakan, sering atau jarang, atau bahkan tidak pernah. Jadi nanti anak-anak silahkan diisi saja dengan mencentang salah satu form yang sudah Pak Khairon berikan. Dengan begitu, dengan selesainya penilaian diri, maka terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini. Yakni anak-anak yang perlu diingat adalah kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Maka jangan cepat putus asa, karena selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharap ridho dan hidayahnya, dan juga mengharap bahwa semua apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mengingat ridhollahi fi ridhol walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Semoga Allah meridhoi kita beserta kedua orang tua kita dan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Pak Khairon mengucapkan terima kasih sudah menonton video presentasi kali ini. Terus berkarya dan juga nantikan video selanjutnya di channel Khairon TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.